bincang-bincang bineka ya, khusus nih. Ya. Kita kedatangan tamu dari mungkin ya teman-teman remaja seluruh Indonesia sudah tahu lah ya. Kathy, ya namanya Kathy ya. Iya. Kathy, putri dari pengacara yang luar biasa beraninya, Bung Alvin Lim ya. Bung Alvin ini sekarang sedang dalam proses pengadilan. Tapi menunggu pengadilan katanya dia ditahan, gitu kan. Nah, sedangkan dia dari seorang ayah yang tentunya putrinya kan masih memerlukan kehadiran ayah. Nah, kita tegur nih, Kathy, ya. Gimana Kathy tadi habis pulang sekolah nih? Iya. Sekarang kelas berapa Kathy? Kelas 10. Kelas 10. Satu SMA, iya. SMA di mana? Di Penabur. Di Pelebur. Penabur. Penabur. Teman-teman tahu Tahu. kasusnya? Iya, tahu. Mereka gimana mereka? Pada umumnya gimana? Guru-guru gitu ya? Ya nggak ya nggak semuanya tahu, beberapa aja. Tapi Masa ya. sih? Iya beberapa aja. Tapi. Berapa aja ya? Berapa aja? Iya, tapi nggak dukung. Mendukung semua? Iya. Komentar mereka kira-kira gimana? Ya pada semangatin gitu, kayak semangat, ngedukung gitu, semangat berjuang kayak gitu-gitu. Oh gitu ya? Iya. Guru-guru juga? Iya, guru beberapa tahu. Beberapa? Iya, beberapa. Nggak semuanya? Iya, karena kan aku kalau di sekolah kan pakai masker, jadi nggak. Oh, emang kamu kalau di sekolah nggak sengaja kampanye gitu? Nggak ya? Nggak, bagus ya. Nah, di sebelah Kathy itu Om Budiarjo ya. Budiarjo ini ketua dari Forum Komunikasi ya. Forum Korban Mafia Tanah ya. Jadi Om juga dengarnya tuh dari Mas Budiarjo. Selain juga dia ngirimin pertama kali ya. Iya. Sebetulnya sudah sejak sebelum ditahan kita sudah bicarakan banyak soal bapakmu gitu kan. Jadi Om Budiarjo lah yang bawa ngasih tahu ini gimana kalau Kathy kita. Oh iya. Tapi gini deh ya. Gini Mas Bud ya. Walaupun kita tahulah kasusnya ya. Tapi mungkin ya sebetulnya kenapa sih bapaknya Kathy ditahan? Menurut saya kan apa perlu orang kayak gini ditahan itu kan? Dia kan sebenarnya kalau saya dengerin ya, cara bicaranya memang keras. Tapi kan isi pembicaranya nggak bohong. Isi pembicaraannya mengandung kebenaran. Nah, gimana nih kok sampai kebenaran apa ditabuhkan? Ya. Nah, kira-kira kenapa kok ditangkapnya itu kenapa kira-kira menurut Mas Budiarjo? Terima kasih Mas Eros. Sebenarnya Bung Alvin Lim ini apa yang dia utarakan itu adalah seluruh rakyat Indonesia sudah tahu. Tapi mengungkapkannya beliau yang paling berani, kan begitu saja sebenarnya. Jadi apa yang diutarakan selama ini ya seluruh rakyat Indonesia sudah paham gitu loh. Jadi dia yang berbicara. Dari beberapa kali pertemuan ya kasusnya ini kan sebenarnya kalau kami melihat tipiring, tindak pidana ringan, di mana ada seorang yang juga memalsukan KTP menggunakan alamatnya Alvin Lim, kan gitu. Yang malsukan sudah diproses, sudah ditahan, bahkan sebentar lagi udah mau keluar. Sebenarnya Alvin Lim ini pun udah selesai dulu. Cuman mungkin ada keterkaitan dengan keberanian beliau mengungkapkan apa yang sudah terjadi di Republik ini, sehingga ini diungkap kembali. Sebenarnya kasus ini kan naik kembali kan tahun 2022 kan, gitu. Sebenarnya kasus tapi enggak, saya lihat kok kayaknya kayak nangkep teroris gitu loh. Kok serem banget tuh sampai diborgol lah gitu ya. Kayak seolah-olah ini penjahat kakap luar biasa gitu ya. Inilah Emang sekakap itu apa gimana itu? Oh, tidak juga. Oh, enggak ya. Alvin itu di mana-mana ada. Kantornya ada, orangnya jelas ya. Cuman masalahnya kan beliau ini orang yang berani. Berani mengungkapkan fakta yang ada di masyarakat. Yang dimana kami pencari kebenaran menganggap dia adalah motivator jadinya gitu ya. Walaupun akhirnya dia berakhir dengan kami lihat semacam kriminalisasi kan gitu aja. Tapi ini sebagian dari perjuangan. Apalagi saya lihat putrinya ini juga luar biasa nih. Jadi untuk menyuarakan, mungkin putrinya ini bicara tentang kemanusiaan Mas.
Dia kan masih terlalu dini untuk merasakan. Apalagi dia putri tunggal. Putri tunggal ya? Beliau ini putri tunggal. Jadi Cat ini adalah putri tunggal yang memang dulu juga sudah ada diperebutkan gitu. Jadi saya rasa ini mari kita, ini seorang remaja, dia butuh orang tua, kebetulan dia adalah orang tua tunggal juga kan, Pak Alvin kan? Ya. Jadi marilah kita sesama bangsa. Single parent ya? Single parent, ya, sendirian, kan? ya kasihan ya. Jadi kalau menurut kamu gimana, Ken? Apa? Ya, sebetulnya kamu tahu nggak sih kasus ini gitu? Kenapa Bapak pun ditangkap, tahu nggak sih? Ya bapak aku ditangkap karena dia terlalu vokal sama berani ngebela masyarakat ya karena itu. Hanya Kalau itu? Iya, karena dia berani ngebongkar apa yang ngebantu masyarakat kecil sementara lawannya ya yang besar kayak Menurut gitu. menurut kamu? Iya itu menurut aku. Kamu yakin Karena- dia benar ya? Iya. Dan nggak ada juga yang membuktikan kalau dia salah karena di persidangan aja buktinya nggak ada. Oh gitu. Iya, nggak ada. Keterangan saksi bukti nggak ada. Terus kasusnya kan udah sampai MA. Masa diulang lagi? Gitu sekarang. Ya kamu aja tahu ya, masa para hakim agung nggak tahu gitu ya? Iya. Ada nggak pertanyaan itu di kamu gitu? Ya menurut aku sih mereka sekarang cuma pura-pura bodoh ya. Mungkin mereka Pura-pura bodoh. iya karena kasus papa aku yang kayak alamatnya aja dipakai, mereka langsung kayak wah ini harus 4 tahun 6 bulan ini divonisnya sementara itu ada yang diduga punya KTP ganda Jaksa Agung Burhanuddin sampai sekarang nggak diproses. Padahal buktinya nggak ada. Padahal bukti kalau dia ada dugaan punya 3 KTP ganda itu ada. Tapi papi aku udah aduin ke Jamas nggak diproses. Tapi papi aku yang kasusnya sebenarnya udah selesai, yang waktu itu seharusnya kan dari MA harusnya kan Kok pengajuan kamu bisa kembali fasih kan. gini Tapi gimana? Kok bisa fasih nerangin itu gimana? karena, Dari mana? Karena aku udah kan beberapa kali di podcast sebelumnya dan aku juga sering lihat papi aku sering ikut-ikut papi aku mana-mana. Aku sering gitu ya. dibawa-bawa ke pengadilan, ke kantor polisi gitu-gitu. Nah selama ini kamu nanya aja. Kan ada nggak anggota DPR atau pejabat pemerintah terkait ya, atau bapak-bapak polisi, katanya ada juga katanya bapak polisi yang baik atau jaksa yang baik Iya. gitu ya. Ada nggak yang pernah ngambil ke Kathy gitu ngomong atau ya berusaha membantu atau gimana, ada nggak? Berusaha membantu di kasusnya papi aku Iya. dengan melakukan tindakan yang ada tindakannya gitu, beneran Iya. tindakan. Belum ada sih, tapi aku berharap nanti bisa ada. Yang datang ke kamu nggak ada? Bilang, oh, gini Kat, pokoknya tenang aja. Kita perjuangkan lah sama-sama, kamu besar hatinya aja. Ada nggak yang bilang gitu datang Ya ya? yang Para bilang tokoh. memperjuangkan, ngedukung, itu banyak. Cuman nggak ada kayak tindakan yang benar Ya, dilakukan. siapa itu pertanyaan Mbak? Pertanyaan kan bukan masyarakat biasa atau teman-teman kamu. Itu para penegak hukum lah atau para ya ada jaksanya, ada anggota DPR juga, apa ada yang datang ke kamu gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi yang datang kamu cuma teman-teman aja ya? Ya sebenarnya ada masyarakat yang yang kayak bersimpatik ya. beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya? Iya gitu. Oke, sekarang ini, kamu kan ada dong di dalam benak kamu nih. Aduh, bisa nggak ya saya ngomong langsung nih, ya, sama si ini ya. Kira-kira yang pengen bener kamu ketemu ya, ngomong langsung deh. Ini Pak keadaannya kayak begini-begini nih. Kan Bapak nih sebetulnya si ini gitu ya. Kira-kira yang menurut kamu tuh pengen banget ketemu siapa? Sebenarnya kan aku dari dulu ya sejak video awal yang viral tuh yang surat terbuka itu yang itu video itu terus setiap aku ke podcast kan aku udah selalu nyebut yang punya kekuasaan tertinggi kan Jokowi. Oh, Pak Iya Jokowi. pasti dia yang pasti bisa ya kan kekuasaan tertinggi di dia. Oh gitu ya. Kalau mau dapat keadilan kan harus ada kekuasaan. Oke, dah, ya gitu. kan? Nah, sekarang nih ya. Kira-kira nih ya. Dibayangkan aja ya. Ini Jokowi di hadapan kamu nih, ya. Kamu ada kesempatan gitu. Apa yang mau kamu omongin atau utarakan kepada Pak Jokowi? Apa kira-kira? Ya aku ya ingin meminta ya jelas kasus papa aku dilihat Ya, kembali. ini seolah-olah kamu ngomong sama Jokowi sekarang. Kira-kira gimana coba nih? Ya gimana, Dekati? Gitu. Anggap Pak Jokowi ini sekarang natural. Jadi anggap
Bapak Jokowi. Ya, saya ingin meminta agar kasus papa saya bisa dilihat kembali karena jelas ini papa saya ini dikriminalisasi oleh oknum-oknum yang ingin membungkam dia gitu. Jadi ke bapak gitu dong. Ya, lagi mendengarkan ya. Iya. Ya, jadi saya berharap bisa dilihat lah, bisa memerintahkan ke bawahan bapak, terutama Mahkamah Agung untuk gitu ya. Ya, untuk Kenapa harus Mahkamah Agung? karena kan kita lagi ngajuin proses kasasi di Mahkamah Agung, gitu. lagi menunggu putusan. Ini aja udah kemarin ngajuin memori kasasi di PN tapi belum dinaikin, belum dilimpah berkasnya ke Jadi yang MA. harus Bapak lakukan apa nih kira-kira? Ya saya ingin meminta Bapak buat lebih ya pedulikanlah masyarakat gitu loh. Jangan cuman infrastruktur aja yang dibangun semua. Kalau misalnya masalah politik, masalah Wah, itu ekonomi sudah politik, itu udah bagus. Ya. Iya, Sekarang itu masalah udah bagus. Bapakmu aja, Iya, apa maksudnya yang kira Bapak bisa lakukan itu apa? Ya, saya ingin Bapak untuk yang meminta untuk memerintahkan kepada bawahan Bapak dan beberapa aparat penegak hukum lainnya. Karena kan ini seharusnya sebenarnya tugas mereka untuk menegakkan hukum. Tapi kenapa harus Oke, siapa aja yang harus saya selentik, harus saya panggil siapa aja nih? nih? Jadi kan kekuasaan tertinggi Jokowi. Jadi memerintahkan ya agar Ya. Mahkamah Agung Ya. kan, untuk agar papa aku bisa dapat putusan tidak bersalah. Karena emang jelas buktinya nggak ada. Itulah ya masalah hukum itu kan ya. Oh gitu yang ya. yang proses acara hukumnya nggak sesuai tuh. Gitu. Sama abis itu Menkopol Hukam. Karena di sini juga ada Pintar ada kamu. hak. Ya. Iya, nanti saya akan panggil Pak Menko Polhukam. Ini kalau Jokowi ngomongnya gitu ya. Karena namanya kita seolah-olah ya. Iya. Tapi Pak Jokowi insya Allah akan bantu lah ya. Iya. Yang paling penting mungkin nanti. Nah sekarang kalau ke Menko Polhukam gitu ya. Kan kamu ketemu Pak Mahfud. Pak Mahfud ini orang yang memang pro ya pada perjuangan anti mafia gitu Iya. kan. Dan dia kayaknya menteri yang cukup punya perhatian sangat tinggi ya. Nah, nanti kita coba ya tanya Pak Mahfud. Nah Pak Mahfud, ini loh ya, ini kan ada nih adik kita ini. Ini juga nanti calon penegak hukum kayaknya nih ya. Karena dari kecilnya sudah terlatih gitu. Nah mudah-mudahan nanti Pak Mahfud bisa nerima dia. Juga kepada Pak Jokowi ya. Kan ini representasi dari remaja Indonesia yang perlu kita perhatikan ya. Sejak kecil suara-suara yang seperti ini itu kan sudah tertanam di dirinya kan bagus. Jadi gitu deh Pak Mahfud, Pak Jokowi ini hanya himbauan. Ini sampean lagi sibuk G20 tapi setelah G20 mudah-mudahan bisa menerima Dek Keti ya Keti ya. Keti mau ketemu kan? Iya. Mau beneran? Sebenarnya kan aku udah kalau seharusnya mereka udah denger lah, masa aku harus lebih viralin lagi biar bisa dapat atensi dari mereka. Emang Makanya ini nggak yang cukup paling gitu. penting ini ya udahlah. Kamu kan berjuang terus, jangan putus. Iya nggak bakal. Kayak Om juga kan mencoba nih ya. Minta ke Pak Jokowi, nanti minta ke Pak Mahfud, itu paling nggak terima. Cuman satu, memang kalau kita lihat kasus ini begini, Mbak Be. Om juga prihatin ya. Iya. Contohnya nih, Om Diarja juga dikriminalisasi nih. Tersangka, bayangin. Barangnya dicuri, Barangnya dicuri, tanahnya diambil. yang ditersangkakan kan gila kan, ya toh. Iya. Dah sekarang Om nih, Iya. Om nih ketua Yayasan Fatmawati mewakili keluarga proklamator, ya keluarga proklamator tuh Om yang mewakili. Itu pun tanahnya dirampas. tanah dirampas, gitu kan. Jadi memang Republik ini memang perlu dibenahin. Iya. Jadi saya setuju ya sama DKT ini. Apa? Memang nggak benar, banyak yang nggak benar. Iya. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Nah, kita akan selalu bersama DKT lah memperjuangkan ini. DKT nggak usah kecil hati, ya tenang aja, ya kan. Iya. Yang batil tuh pasti hancur nanti ya. Nah, sekarang nih, jangan nanti dikira saya bohong ya. Kamu kan pengen ketemu Pak Mahfud ya, beneran ya. Iya. Ah, kalau ada Pak Mahfud ngomong apa? Contohnya nih, ini jadi Pak Mahfud kira-kira. Kamu mau ngomong ke Pak Mahfud ngomong apa? Oke. Coba? Ya. Nah, DKT, apa yang mau disampaikan?
Ya, saya juga ingin meminta bantuan kepada Bapak karena ini kan masalah hak asasi manusia juga. Di sini kan papa saya jadi korban kriminalisasi. Justru tuh dia ini di luar ini membantu masyarakat. Orang kalau misalnya dia ditaruh di dalam, siapa yang mau bantu masyarakat? Kayak bapak ini, om ini, ini Pak Mahfud ya? Yaudah, kayak bapak ini kan, siapa yang mau bantu dia? Siapa yang mau bantu korban-korban di sana? Kayak korban mafia tanah kan ada banyak. Kalau misalnya papa aku nggak di luar, nggak bakal ada yang berani. Cuman papa aku doang yang berani. Sampai kasus yang investasi bodong Indosuria aja, papa aku sampai berani di penjara buat ngawal kasus ini. Berani ngebongkar. Kalau bukan papa aku, siapa lagi? Oke. Nah, jadi begini, Pak Mahfud, ini contoh kasus apa yang Bapak sampaikan bahwa terjadi kriminalisasi di segala bidang. Kalau di pertanahan, kalau di masalah hukum itu bisa ditentukan pasal-pasalnya. Yang sering Bapak sampaikan adalah industri hukum. Oleh sebab itu Pak Mahfud, Bapak harapan kami, salah satu-satunya menteri di Republik ini yang berani menyatakan kebenaran secara tegas. Dengan adanya Kathy yang masih umur 15 tahun, di mana pengetahuannya tentang hukum bukan sembarang. Ya, artinya dengan sekelas beliau adalah ini calon masa depan. Jadi kami berharap bisa diterima si Kathy ini agar bisa mengutarakan secara langsung tentang Ya itu penting, soalnya gini, ya. Jangan pejabat itu berjarak sama masyarakat ya. Ya, betul sekali. Jadi kayak gini, kan ini kasus yang sebetulnya bagus untuk pendidikan ke depan. Setuju. Pengertian pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal kan. Betul. Kasus Kathy ini bisa dijadikan satu edukasi ke publik, anak-anak remaja ya. Betul. Bahwa buta hukum itu tidak baik gitu kan. Memahaminya itu lebih bagus. Kemudian juga memahami situasi kehidupan, baik itu yang kecil sampai dari mulai internal rumah tangga sampai ke negara. Mulai dari kecil kan bagus ya. Kan kayaknya juga dididik gitu kayaknya ya. Bapak kamu dididik gitu ya? Kok kalau lihatnya lancar itu pasti didikan Bapak dong ya. Oke, cita-cita kamu nanti kalau udah besar mau jadi apa sih? Jadi pengacara lah. Pengacara. Nggak takut di penjara? Enggak. Tapi kamu nggak tahu Kathy ya. Katanya nih, nah ini tanpa mau merendahkan siapapun ya. Kalau mau jadi pengacara nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ya, gitu pakai kan. duit aja Hanya bisa. bisa bilang wani piro kan. Nah kamu mau kayak gitu nggak nantinya? Kalau misalnya aku pakai duit doang, otakku kosong dong. Wah, Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Bagus. Jadi oke, yang kedua, mimpi kamu tentang Indonesia tuh kayak apa seharusnya tuh? Ya, aku pengen Indonesia bisa jadi negara yang lebih maju lah daripada hukumnya di sini udah berantakan daripada dibanding luar negeri. Sebenarnya kayak hukum di luar negeri tuh apa ya? Kalau kita sekarang kan dipakai mobil, misal kena tilang, kan pasti orangnya minta duit. Aku pernah lihat tuh apa tuh berita yang waktu itu. Ini Pak Polisi, ini bukan fitnah loh, karena ini pengalaman pribadi. Iya, Dan saya pernah. juga punya pengalaman pribadi ya, jadi terus aja. Iya. Ya. Ya jadi. Tapi sekarang tilang dilarang kok udah sama Pak Kapolri. Oh, udah nggak boleh mintain Nggak bawang boleh. putih gitu ya, nggak Mendingan boleh. lah, mendingan. Iya, iya. Nah, terus apa lagi? Ya jadi kayak masa iya seorang yang berseragam, seorang aparat penegak hukum masa bisa dibeli cuma pakai 500.000 atau 100.000? Itu kan artinya hukum bisa dibeli. Gitu ya. Kayak papa aku sekarang di penjara. Aku yakin ini ada pesanan antara dari kekuasaan atau dari duit. Seorang Cat. Ayo. Umur 15 tahun. Gini. Nah, ini Cat. Apa mau ditangkap yang kayak begini? Nah, Ayo, iya. siapa yang mau nangkap? Ayo. Ya, kalau nangkap ya berhadapan sama kita dulu lah. Ya. Nah, saya mau bertanya. Mau bertanya. Iya. Kira-kira menurut kamu, tadi kamu menginginkan Indonesia maju. Apa yang harus dibangun dulu? Menurut kamu seorang remaja? Yang harus dibangun dulu. Iya. Ya tadi aku bilang kalau infrastruktur mah udah bagus banget ya. Bapak Jokowi udah ngebangun banyak tol, jalanan dibenerin itu udah bagus. Kalau politik, ekonomi juga udah bagus. Cuman yang tinggal hukum aja ini. Ya, yang harus dibersihin ya sampah-sampah di situ yang korup, yang apa
yang kayak gitu-gitu semuanya harus dibersihin oknum-oknum yang di sana. Apalagi dari oknum kejaksaan juga yang itu apa? Yang diduga punya KTP ganda itu juga harus dibersihin, harus diproses juga itu. Jangan karena ya nggak boleh ada yang namanya kayak anak emas atau anak kesayangan. Oke. Kalau misalnya itu kamu pernah dengar nama Greta nggak? Pernah. Yang apa di luar negeri itu yang pidato tentang lingkungan tuh ya, mengenai lingkungan. Nah, ini buat adik-adik yang seumur kamu gitu kan, memang harus mulai. Itu Greta itu beberapa waktu itu ya sekitar belasan kayak kamu lah ya. Dan itu udah pernah lingkungan. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti kamu jangan hanya berhenti di sini, Kathy ya. Iya, enggak lah. Kamu bentuk, ajak teman-teman kamu itu ya, remaja peduli keadilan gitu ya. Yeah. Kamu bentuk itu ya. Supaya apa? Supaya bapak-bapak kita tuh tahu malu lah ya. Jadi saya setuju. Nah, mungkin yang sebetulnya yang paling kamu tidak suka tuh apa gitu ya. Yang dari tindakan yang sekarang ini ya, yang kamu paling nggak suka tuh kayak apa sebetulnya? Apa sih yang paling kamu nggak suka nih dari perlakuan yang selama ini kamu alamin ya? Yang paling kamu nggak suka tuh apa? Aku nggak suka kalau apa ya, orang cuman karena mereka punya kekuasaan, mereka bisa nginjek-nginjek orang, bisa sewenang-wenang nyuruh-nyuruh orang buat ini itu. Juga kalau punya duit bisa dipakai buat apapun gitu. Kayak contohnya ya dari yang orang-orang yang papaku lawan kan lawannya kan gede-gede semua. Itu kan pasti banyak yang apa ya, kan waktu itu papi aku kan ada ngurus kasus investasi bodong Indosuria kan. Yang waktu itu ada aset disita disita sama polisi tapi di surat dakwaan nggak ada. Nah kan di situ papi aku duga ada kong kali kong antara jaksa sama Henry Surya. Nah itu kan kalau ada kong kali kong berarti karena Henry Suryanya punya banyak duit meskipun dia udah ngegelapin uang triliun masyarakat. Cuman harus kayak bisa ada aset yang hilang, ada dugaan kong kali gitu. Juga kayak jadi papi aku tuh duga tuh ada kayak oknum dari kejaksaan emang sengaja buat lepasin si Henry Surya ini. Tapi kan kamu tahu ya bahwa kerjaan ini kan kerjaan yang bahaya. Iya, ya. bahaya. Kamu pernah nggak ngomong bapak, Pak ngapain sih? Udah deh nggak usah ngomong gitu deh. Nanti kita celaka nih. Pernah nggak ngomong gitu? Enggak. Aku justru ngelihat papi aku kayak gitu, justru itu adalah hal yang bagus. Justru kayak kebanyakan orang bilang kalau misalnya mereka berani kayak, oh saya berani kok ngebela orang, berani masyarakat. Tapi nyatanya papi aku berani nerima resikonya. Orang kan takut kan di penjara. Kalau misalnya mereka lagi ngebela sesuatu kayak sebelum-sebelumnya dulu kan itu kan yang nanganin kasus investasi bodong kan banyak kan. Tapi sekarang ini cuman papaku doang yang sampai sekarang masih ngawal gitu. Jadi orang tuh jadi kamu masih sampai sekarang resikonya. juga bilang papa terus berjuang gitu masih. Iya. Ya begitu. Iya. Nggak bilang papa udah deh ya katanya capek nih begini terus gitu. Justru yang capek mah papi aku. Justru dia yang setiap hari diancam, disuruh. Dia waktu itu juga sebenarnya udah diancam yang sama kasus ini juga kalau buka yang P19 mati sama yang aset hilang, nanti kasus kamu yang lain bisa dibuka kembali. Terus jadi ya sekarang papi aku lagi nerima resikonya karena tapi gini ya, nanti kalau kamu besok papi kamu bilangin, ya ini pesen dari Om Eros gitu ya. Waktu di zaman Orde Baru gitu ya, Om Eros itu diancam sampai ancam mati gitu udah sering lah ya. Iya. Tapi percaya nggak? Kamu agamanya apa? Kristen. Ya. Kalau Om Eros kan Islam itu Tuhan pasti melindungi, Allah pasti melindungi. Iya pasti. Sama juga itu Yesus pasti akan melindungi, nggak usah takut. Sampai sekarang masih hidup kan ya, iya, masih segar-bugar juga. Nah, Bapak juga pasti akan lindungi. Iya. Jadi kamu nggak usah kecil hati. Jadi Om Eros banggalah punya adik-adik kayak kamu gini ya, yang sudah tahu loh, udah tahu loh semuanya. Udah paham sampai detail. Semua kasusnya tahu gitu ya. Paham. Emang setiap tidur emang sering diceritain? Enggak. Aku sering, kan papi aku kalau malam juga sering telepon sama klien, nangis-nangis, dibantuin gitu, aku dengerin. Video-video juga kalau lagi meeting, kalau ke pengadilan aku sering nanya-nanya. Kamu sering diajak nggak kalau lagi ada klien gitu? Ya kalau aku lagi nggak sekolah atau lagi libur ya diajak. Biasa sampai Sabtu Minggu pun masih ada klien yang
nyariin gitu. Jadi Oke, sekarang yang ringan-ringan nih. Hobi kamu apa sih? Hobi. hobi kesukaan ya, bukan hal yang setiap Nggak hari aku nggak lakukan. ada hubungannya sama kerjaan bapakmu nih, bukan masalah kasus. oke. Hobi kamu sebagai remaja tuh, atau sebagai manusia gitu. Aku kalau di rumah sebenarnya karena sekolah, aku setiap hari belajar sih, tapi hobi aku sebenarnya bukan belajar. Aku Hobinya apa? paling aku suka olahraga. Olahraga. Apa olahraganya? Aku ada karate sama kemarin sebenarnya aku olahraga buat biar sehat aja, biar ngurusin berat badan sama Oh gitu. ya gitu aja sih sebenarnya. gitu. Tapi juga biar bisa bela diri gitu. Jadi aku karate sama ya lari gitulah, ngiterin komplek dari sini ke sana kayak gitu. Kenapa karate? Buat bela diri. Oh, bela diri. Kalau apalagi kan aku cewek kan, Ya. harus bisa ini dong. Tunggal lagi ya. Iya. Oke. Makanan yang paling kamu suka apa? Aku suka sapi, ayam, kepiting, udang, ikan. Semuanya sih aku suka. Tapi Gitu ya. aku paling suka ayam sama Ayam. sapi sama udang sama ikan. Banyak sih, aku suka banyak makanan. Hobi makan jadinya. Iya, aku hobi makan banget sebenarnya. Tapi nggak hobi ngelihat sesuatu atau orang yang makan bukan haknya dia. Paling nggak suka ya. Maksudnya? Kan hobinya makan kan Iya. juga. Tapi kamu nggak suka ya. Paling nggak suka kalau melihat orang yang makan haknya orang. Oh iya, tahu ngerti. Itu bagus lah. Nah, ini satu lagi. Sebetulnya kan Indonesia ya ke depan itu Iya. mau hidup pilihan presiden ya. Iya. Saya nggak suruh kamu nyuruh si ini sini enggak. Harapan kamu kepada para presiden ke depan nih ya. Kayak apa sih harapannya nih? Ya, sebuah mungkin bisa juga kasusnya ini tentang makanan boleh, tentang apa boleh, apa aja boleh. Kira-kira ya pada calon-calon presiden nih kamu minta permohonannya itu kayak apa sih ke depan? Nah, saya Om tambahin. Karena nanti 2024 kamu Udah sudah ganti. 17 tahun. Kamu udah bisa milih kan? Iya. Nah, harapan kamu seperti apa? Seperti Mas Eros tadi. Kalau aku sih berharap kepada yang sekarang sih. Karena reputasi Bapak Presiden Jokowi yang terhormat ini ditentukan dalam penegakan hukumnya dalam 2 tahun ini. Kalau misalnya penegakan hukum dia benar, Pak Jokowi. Terus lanjut, Pak Jokowi. Pak Jokowi hati-hati. kalau misalnya penegakan hukum sama 2 tahun ini benar, masyarakat pasti bisa dilihat, masyarakat pasti bisa lihat, bakal dicatat dalam sejarah. Jadi ya aku nggak mikirin presiden yang nanti, itu juga sebenarnya tugas mereka itu masih nanti. Yang sekarang ini loh, kita harus lihat di sekarang ini. Yang Itu yang konkret jadi- ya. Ada lagi nggak yang lain? Untuk Ya, nggak tahu. Masa kok cuman masalah hukum aja, mungkin yang lain, olahraga, pendidikan, apa gitu kan. kalau menurut aku sih yang sekarang, Bapak Presiden yang sekarang harus lebih tegas sih sama orang-orang yang korup, yang kayak yang oknum-oknum itu harus bisa lebih tegas sih menghadapinya. Kalau ya gimana ya? Aku kalau ngeliat papi aku ya, misalnya nanti papi aku jadi presiden, itu semua yang kotor-kotor korup-korup itu dibabat semua bisa. Kalau papi aku bisa jadi KPK, yakin aku bakal lebih bersih gitu loh. Jadi Babat menurut Kat, Pak Presiden sekarang gimana pandangan kamu terhadap penegakan hukum? Ya masih kurang tegas gitu loh. Masih ya coba Bapak Presiden Jokowi coba turun deh ke jalanan. Coba bikin laporan, nanti pasti dimintain duit. Semuanya masih bergantung sama duit, sama kekuasaan. Nah, jadi gitu loh Pak Jokowi. Saya dinasihatin Kathy gitu. Bahwa ternyata Pak Jokowi itu harus lebih tegas. Iya. Jadi kurang tegas ya. Iya. Iya, masih banyak apa itu ngurus ini duit, itu duit ya kan. Semuanya serba duit. Tapi kok diem aja gitu ya? Iya. Nah, kok didiamkan? Iya. Ya sebenarnya gini Kathy, Pak Jokowi itu urusannya banyak ya. Dan G20 juga masih sibuk ya. Tapi ini penting, karena yang ngomong kan bukan Mas Budiarjo yang umurnya 50-an, saya udah apalagi udah 70-an. Ini harapan bangsa ya. Umur 15 tahun. Iya, minta supaya Pak Jokowi katanya waktu dengan tinggal 2 tahun lagi. Kalau sampai penegakan hukum ini
cacat catatannya itu infrastruktur yang sampean bangun, semua bangun tuh artinya nilainya jadi berkurang. Nah, begitu gitu. Pesan kamu gitu kan ya? Nah, jadi saya cuma dinasihati sama Kathy, suruh menyampaikan lah ya. Pak Mahfud, terima kasih selama ini udah memberikan perhatian. Mudah-mudahan satu hari nanti Kathy bisa bertemu ya sama Pak Mahfud ya secara langsung dan utarakan semuanya. Dan ini juga kepada Mas Budiarjo juga ya. Sedikit tambahan, Mas. Silakan. Jadi terkait apa yang diutarakan Kathy tadi, bahwa penegakan hukum itu juga terjadi di FKMTI, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Pak Mahfud berkali-kali menyatakan bahwa korban itu banyak dikriminalisasi, pemilik sertifikat asli malah dipenjara. Pak Mahfud sudah bersuara tuh. Itu BPPN loh, itu kan urusan BPPN, BPN ya. BPN, ya. Nah, yang mau saya tegaskan... Kan udah diganti menterinya nih, emang masih gitu juga? Masih tetap atau gimana nih? Ya, belum signifikan. Memang sudah ada langkah ke sana, tapi masih jauh. Loh, tapi katanya saya dengar-dengar ya, menterinya diganti, tapi justru oknum-oknum yang memang pemain-pemainnya masih di situ. Kan sama jebong apa, betul itu? Iya, itu dibilang begitu ya. Iya, betul sekali. Justru betul kalau tingkat dirjen itu tidak dikoreksi, itu tidak akan selesai. Oh, tapi kalau dirjen kan nggak semua dirjen kan? Iya. Dirjen yang mana aja paling? Terutama dirjen sengketanya. Dirjen sengketa. Masih yang sama? Masih yang sama. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, Mas Eros, Pak Kathy, tadi apa yang disampaikan itu betul. Contohnya di FKMTI. Pak Jokowi itu sudah berteriak berkali-kali, berantas mafia tanah. Berkali-kali, terakhir di Sidoarjo Agustus tanggal 22. Gebuk, FKMTI datang nih ke Bareskrim, datang ke BPN, memberikan daftar gembongnya mafia, tapi nggak digebuk sampai hari ini. Jadi kalau menurut Kathy gimana tuh? Kathy bilang katanya kurang tegas. Ini yang ini yang perlu saya sampaikan. Membangkang perintah presiden atau presidennya nggak berani melanjutkan gitu. Mana yang benar menurut Mas Budiarto? Kalau menurut saya ini legasinya Pak Jokowi sedang diuji. Ya, legasinya Pak Jokowi apa yang diutarakan Kathy tadi, apa yang kami lihat fakta di lapangan, bagaimana Pak Mahfud berjibaku melawan mafia. Pak Mahfud ini seperti stand alone. Lone Rangers ya. Iya, Ranger gitu ya. Ini nanti DKT datang lagi ke beliau. Saya pikir kita seluruh rakyat Indonesia harus termasuk Mas Eros ya mendukung Pak Mahfud. Dia tidak boleh sendiri. Kalau dia sendiri ya kasihan gitu. Oke, terima kasih. Saya rasa kita yakin lah ya, kita tetap berpikir positif lah. Ya. Pak Jokowi pasti memberikan perhatian. Cuman memang perlu kita semua juga jangan hanya menanti ya toh, tapi kita juga harus aktif ya. Saya rasa untuk kali ini Kathy terima kasih ya, udah bisa sharing. Makasih. Tapi saya yakin nih seluruh rakyat Indonesia itu pasti ada di belakang kamu lah ya kan. Karena kebenaran itu memang biasanya berjalan di jalan yang sepi. Tapi begitu nanti ada sinar matahari yang datang menerangi, itu semuanya akan terang benderang. Jadi sebagai orang beragama, kamu orang Kristen, tidak usah khawatir. Jesus will always be with you. Amen. Jadi gitulah saudara-saudara, teman-teman, bincang-bincang Bhinneka kali ini memang agak sedikit gimana gitu ya. Karena yang ngajarin kita berani Kathy ya. Tadi dan bilang Pak Jokowi terpaksa lah kita juga harus berani mengumumkan secara terbuka seperti ini. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini menginspirasi ibu-ibu ya untuk mendidik anak-anaknya ya supaya bisa ya seperti Kathy ini yang juga nantinya mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi suri teladan. Oleh karenanya harus kita jaga supaya kedepannya kehidupan Kathy tetap bisa menjadi contoh gitu ya. Itu aja. Terima kasih sekali lagi Kathy, Mas Budiarjo ya. Terima kasih Mas. Nah, untuk itu sampai jumpa pada bincang-bincang Bhinneka
yang akan datang. Merdeka. Ya, sahabat Indonesia, hari ini saya bersama Kate Victoria Lim, anak dari seorang advokat, pengacara yang sangat vokal, Bapak Alvin Lim, sarjana hukum. Saya akan berbincang-bincang singkat dengan Kate Victoria. Silakan disimak. Ya, terima kasih. Hai Kate. Halo Tante, Apa kabar? baik. Sehat? Lagi sakit sih tapi. Lagi sakit ya? Batuk itu ya? Iya. Oh, Kate kecapean juga ya, pasti banyak minum air putih saya. Iya. Ya, ya, oke. Kate, akhir-akhir ini Kate cukup viral di media sosial ya. Iya. Kate berani menantang Bapak Kapolri. Kok bisa berani, Kate? Ya karena kan sekarang ayah saya lagi di penjara kan, yang dia dikriminalisasi oleh oknum kepolisian dan ya dia nggak bisa bicara untuk dirinya sendiri, maka karena itu sebagai upaya untuk membela ayah saya, ya saya memberanikan diri. Ya, ya. Tujuan Kate berdebat dengan Bapak Kapolri. Apa tujuan Kate? Tujuan saya dalam debat itu agar untuk membuktikan apakah benar bahwa kepolisian sudah menegakkan hukum dalam kasus pencemaran nama baik ayah saya, ataukah saya yang benar bahwa kepolisian telah melanggar pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam hal imunitas advokat. Oke. Kira-kira di dalam berdebat nanti, Kate merasa bisa menang dengan Bapak Kapolri berdebat? Saya merasa yakin bahwa saya bisa menang. Kenapa? Karena saya memiliki pikiran jernih, akal sehat, dan hati nurani. Hal yang hilang dari pundak Kapolri. Luar biasa, luar biasa. Nah, sebagai anak ya, korban dari kriminalisasi terhadap ayahanda Alvin Lim oleh oknum kepolisian, ya, karena ayah Kate itu kan jelas sekali membela masyarakat. Iya, ya. betul. Nah, sebagai anak korban dari kriminalisasi itu, bagaimana perasaan Kate? Saya hanya bisa berkata bahwa keadilan sudah hilang dan butuh banyak cobaan untuk memperjuangkan keadilan itu. Ya, maka karena itu saya mencoba segala upaya yang saya bisa untuk membela ayah saya. Ya, oke. Bagus sekali, sahabat Indonesia. Satu bincang singkat yang luar biasa dan kita berharap perbincangan ini didengar oleh Bapak Kapolri. Tidak ada maksud untuk membenci institusi kepolisian, tetapi marilah kita berdiskusi dengan sehat demi keadilan hukum. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Salam sehat, salam Pancasila.